simpan di dalam hati kami kuat-kuat. Kami menghormati, menjunjung tinggi, menghargai lewat sikap hati kami, sikap tubuh kami. Bahkan Tuhan, kami benar-benar mencermati apa yang Tuhan katakan. Namun tatkala kami akan mendengarkan firman Tuhan, seringkali kuasa kegelapan mensabotase setiap janji-janji-Mu ini untuk kami sampai kepada kami. Sebabnya apapun kekuatan jahat yang mencoba mengambil alih semuanya itu, kami mau tolak tengking dengan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini, darah Yesus yang berkuasa. We cry the bicycle lamaya. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Kita dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Kalau tidak sehat nggak bisa di tempat ini ya. Haleluya, saudara-saudara. Mendekati tanggal 18 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan bulan-bulan ini bicara tentang kekuatan Roh Kudus ya. Mari kita lihat yang tema minggu kemarin, bagaimana kita harus tetap menanti janji Bapa yang disampaikan oleh Bapak Gembala di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan kesetiaan, kekudusan, dan kedamaian. Ya, Tuhan berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Kemarin dijelaskan bahwa Yerusalem itu bicara tentang kesetiaan kita. Jangan tinggalkan kalau saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, tetap ada di dalam kesetiaan ibadah. Tetap ada di dalam kesetiaan membaca firman, tetap ada di dalam kesetiaan dalam doa-doa kita. Ya, yang kedua adalah tetap sabar menanti, tekun, tidak mengeluh. Proses hidup apapun, saudara, itu bisa kita lewati bersama Tuhan. Amin. Dan kita tetap percaya janji Tuhan akan mengeluarkan kita dari masalah. Pasti itu ada waktunya. Ya, saya kemarin dengar kesaksian dari Ibu Lani, luar biasa. Adiknya namanya Lisa. Bagaimana pergumulannya itu berat, tapi kemarin ada kabar gembira. Dia sudah keluar dari masalah itu. Haleluya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Amin. Karena itu yang penting kita menanti janji Tuhan. Sabar, tekun, jangan mengeluh ya. Nah, janji Bapa digenapi. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 tentang janji Roh Kudus. 800 tahun kemudian, lama ya 800 tahun ya. Pada akhirnya janji itu digenapi pada hari Pentakosta. Jadi saudara-saudara, Alkitab banyak berisi janji Tuhan. Itu sebabnya dikelompokkan menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Isinya janji-janji Tuhan. Dan janji-janji itu banyak yang sudah digenapi. Salah satunya adalah janji tentang pemberian Roh Kudus. Saudara, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa untuk membangkitkan rohani kita. Maka saudara, anak-anak muda, kita semuanya rindukan kuasa itu. Rindukan itu, kita dipenuhi itu. Supaya apa saudara? Terjadi sesuatu yang berbeda. Ya, makanya hari ini adalah temanya adalah dampak kuasa Roh Kudus. Yang terambil di dalam ayat yang tidak asing lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, ini adalah tema di kitab para rasul. Ini temanya ya, bagaimana dikatakan kalau kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita satu ayat ini akan bahas. Ada 4 hal yang akan kita pelajari.
Yang pertama saudara-saudara dikatakan, Yesus berkata supaya tinggal di loteng Yerusalem ya, tetap setia, menanti janji Tuhan, karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Ya. Saudara-saudara, kita belajar apa arti kuasa. Maaf kalau saya sekarang hari-hari ini suka mengambil dari bahasa aslinya, karena ternyata di Alkitab Sabda itu banyak. Ya, kalau saya bingung cari artinya daripada kamus-kamus, saudara, saya cari artinya di situ. Di Alkitab Sabda itu ternyata semua ada di situ. Ya, jadi saudara-saudara, apa artinya kuasa yang dimaksud di Kisah Rasul ini? Kuasa dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Sama-sama katakan, iya. Yang memiliki arti ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesanggupan. Itu intinya, ya. Nah, saudara-saudara, arti kata dunamis itu ada 3 makna dalam bahasa Inggris ya, tapi saya enggak usah karena saya kurang pintar bahasa Inggris, tapi saya catat. Yang pertama itu namanya dinamit, digunakan untuk meledakkan sesuatu. Jadi orang yang ngebom itu pakai dinamit. Nah, ternyata kalau kuasa Roh Kudus itu turun atas kita, hidup rohani kita itu memiliki daya ledak. Haleluya. Enggak biasa-biasa saudara-saudara. Ya, Kristen kita hidup. Yang kedua adalah dinamo, digunakan untuk menghasilkan energi, dalam hal ini listrik. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ternyata hidup kita penuh energi, semangat, optimis. Walaupun masalah apapun tetap semangat. Ya. Yang ketiga adalah dinamik, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pasif, selalu bergerak, dinamo, ya, dinamik, selalu bergerak. Makanya saudara, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kerohanian kita tidak stagnasi. Amin. Akan mengalami kemajuan, akan mengalami pergerakan, progres. Tidak hanya tinggal di tingkat 1 terus mendengar firman Tuhan, terima Yesus Kristus. Tidak hanya cukup di menyesal dan bertobat, terus bergerak, mengeluarkan buah pertobatan, terus bergerak, rindu dibaptis air, terus bergerak sampai tingkat 5 kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, sampai tingkat 6 yaitu karunia-karunia jawatan Tuhan, buah-buah Roh Kudus. Saudara, kalau ada dunamis yang mengandung 3 makna itu, dinamit, dinamo, dinamis, jadi orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, hidupnya akan mengalami kebangunan rohani, semangat dalam hal rohani, tidak pasif dan terus bergerak, bertumbuh, menghasilkan banyak buah. Hidup kita berdampak. Haleluya. Saudara, itu kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya. Kalau kita tidak rindu tentang Roh Kudus, tidak dipenuhi ya kekristenan kita, tidak ada daya ledaknya. Tidak ada pergerakan, tidak ada energi. Energi kita itu selalu negatif. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ada dunamis, ada energi positif yang mengalir dari hidup kita. Kata-kata kita, hidup kita, saudara-saudara, berdampak luar biasa. Ya, orang bilang aura, gitu ya. Selanjutnya saudara-saudara, itu yang dinamakan kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu dipenuhi apa? Tadi yang itu dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ini yang pertama saudara-saudara tentang kuasa. Ternyata kuasa itu berbicara tentang pergerakan, energi, daya ledak ya. Nah saudara-saudara, dunamis dapat diartikan suatu kekuatan, kuasa, kemampuan yang memungkinkan sesuatu untuk dilakukan atau diselesaikan. Ini ya. Dalam konteks ini berarti dengan dunamis dari Roh Kudus, para murid akan dimampukan, diperlengkapi untuk bersaksi. Dunamis dari Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi para murid Kristus untuk mendobrak segala halangan, rintangan untuk bersaksi. Nah itu saudara-saudara. Kalau kamu ya, kalau kita menerima, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu
turun atas kita. Ada dunamis. Saya rindukan jemaat-jemaat Tuhan, rindukan kepenuhan Roh Kudus, ya, supaya kerohanian kita ada apa tadi? Ada pergerakan, ada daya ledak, ada energi positif yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 tadi yang kedua, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan Roh Kudus itu turun kepada murid-muridnya? Itu di Kisah pasal 2, ya. Pada hari Pentakosta, saudara-saudara, Pentakosta itu sudah ada, saudara-saudara, ya, sebelum Pentakosta kepenuhan Roh Kudus. Karena itu hari raya yang dirayakan oleh semua umat, hari raya panen, saudara-saudara, sehingga mereka pulang untuk pengucapan syukur. Dan di situ mereka dilarang untuk keluar dari Yerusalem, suruh tinggal di loteng Yerusalem, kurang lebih 120 murid bersama dengan murid-murid intinya Yesus, saudara-saudara, dan di sana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, beberapa murid yang dulu waktu Yesus belum masih bangkit, ya, dari kubur, ya, banyak murid-murid yang kembali kepada kehidupan yang lama. Banyak murid-murid yang kecewa, banyak murid-murid yang tidak punya pengharapan. Tetapi saudara, di hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 itu, disitulah awal kegerakan dimulai. Siapa Petrus, ya, siapa Stefanus, siapa Paulus, siapa Filipus. Ya, saudara, saya akan kasih contoh 4 ini. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, atas murid-murid itu, maka murid-murid itu mengalami dunamis. Sehingga apa yang dialami, saudara-saudara? Mereka bersemangat dan berani memberi kesaksian. Saudara tahu Petrus suka menyangkal Tuhan, ya. Suka takut mengakui dia sebagai anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara takut mengakui bahwa kita ini orang Kristen sama tetangga kita. Ya, saudara, jangan takut, saudara-saudara, kita anak Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita memang anak Tuhan. Jangan ditutupi. Jadi Petrus yang dulunya menyangkal, tapi saudara, setelah kepenuhan Roh Kudus turun atas Petrus itu, ia bersemangat, berani memberi kesaksian. Bahkan yang kedua, pelayanannya disertai mujizat-mujizat. Saudara, hidup kita akan dipenuhi mujizat kalau Roh Kudus turun atas kita. Amin. Saudara, mereka menjadi saksi Kristus yang hebat. Mereka punya hikmat melebihi orang-orang pada waktu itu. Bahkan yang terakhir, saudara, setelah Roh Kudus turun atas murid-murid itu, mereka tidak takut mati. Mereka siap menjadi martir. Ayo saudara-saudara, mungkin kita tidak percaya Yesus ditembak, saudara. Tetapi saudara, bagaimana kita itu berani, semangat untuk kesaksian tentang siapa Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, itu kalau Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Makanya saudara-saudaraku, kita lihat contoh Petrus yang menyangkal Tuhan. Petrus waktu Pentakosta, ya, Pentakosta, ya, bukan Penatkosta, ya, jadi salah ketik. Pada waktu Petrus bersama murid-muridnya di loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus, ayat selanjutnya, saudara-saudara, Petrus yang dulu suka menyangkal, Petrus yang plin-plan, tetapi pengurapan Roh Kudus, Petrus mengalami dunamis itu dari Roh Kudus, ya. Atas dorongan Roh Kudus, sekali dia khotbah, bukan satu orang yang bertobat. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat dan semuanya minta diri dibaptis. Amin. Siapa Petrus? Suka menyangkal Tuhan. Tidak berani mengakui dia sebagai anak Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus turun itu, saudara, apa yang dikhotbahkan Petrus, tidak ada satupun jemaat yang meleng. Ya, tidak ada, saya percaya tidak ada yang ngantuk 3.000 orang itu. Mereka itu dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Coba kita lihat.
Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 saja. Rasul 2 ayat 41. 4. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tepuk tangan dong saudara. Siapa Petrus? Seorang nelayan, orang yang tidak terpelajar, tidak sekolah tinggi. Tapi karena Roh Kudus turun, ia mengalami dunamis, daya ledak yang luar biasa. Perkataannya mentobatkan 3.000 jiwa. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, perkataan kita mungkin tidak usah 3.000 jiwa lah. Satu orang diyakinkan tentang Yesus. Ya, lewat kehidupan kita. Petrus juga saudara-saudara mengalami dunamis saudara dari Roh Kudus, yaitu bersama dengan rekannya melakukan mujizat, yakni penyembuhan seorang yang lumpuh dari sejak lahirnya. Jadi ada mujizat yang menyertai pelayanan Petrus. Kita lihat Kisah Rasul 3. Ayat yang ke-6 sampai 9. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai Tetapi 9. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya. Ia melonjak berdiri, Ya. lalu berjalan Kian kemari. dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Luar biasa. Saudara-saudara, Petrus ketika melihat mau bersembahyang, mau masuk di dalam bait Allah, melihat orang lumpuh itu mengemis sejak dari lahirnya. Tetapi kuasa Roh Kudus itu bekerja dahsyat pada waktu itu. Dan Petrus melihat ia ini yang lumpuh ini punya iman. Makanya dia berkata apa? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Karena orang pengemis ini mengharapkan apa? Uang. Ya, mau mengemis, minta belas kasihan, minta sedekah. Tetapi dia berkata Petrus, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi saudara, di pintu gerbang bait Allah terjadi kesembuhan ilahi karena urapan kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya. Saudara yang ada di sini, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Percaya saudara, imani. Kalau ini orang lumpuh sejak lahir, enggak mungkin toh tulang-tulangnya udah lumpuh. Enggak mungkin berdiri. Tapi demi nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, komplit ya, karena waktu itu nama Yesus banyak. Yesus di Singapura banyak, nama Yesus di Malaysia banyak. Tapi nama Yesus yang kita percayai dari mana? Nazaret, yang sudah mati di kayu salib. Dan dia adalah Tuhan, dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Penyakit rohani, penyakit apapun yang kita alami, sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Ini Petrus, kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya, Petrus mengalami dunamis Roh Kudus, yaitu dengan mujizat, dengan perkataan yang luar biasa, sehingga kata-katanya membuat orang bertobat. Kita tahu tadi, bukan satu orang yang bertobat, satu orang aja kita senang, apalagi 3.000 orang. Satu kampung ini berapa ribu orang? Ya, saya berharap kita nginjili orang sekampung ini percaya Yesus ya. Tidak ada yang mustahil, amin. Karena nanti akan ada kegerakan besar, kita akan ngalami kegerakan Roh Kudus yang besar seperti gereja mula-mula lagi, bahkan lebih lagi. Haleluya. Berikutnya saudara, siapa yang mengalami dunamis daripada Roh Kudus? Yang kedua sebagai Stefanus, tapi saya tidak apa-apa. Kita lihat Stefanus dulu ya, kita lihat Stefanus dulu. Nanti di bawahnya, karena urutannya Stefanus. Ya, Stefanus saudara-saudara, kita lihat siapa Stefanus. Stefanus itu adalah diaken. Diaken ini kerjaannya, pelayanannya bukan pimpin pujian.
Diaken ini pekerjaannya menyalurkan bantuan sembako dan santunan kepada warga miskin di gereja mula-mula. Tapi kehidupan rohaninya itu dahsyat, saudara. Nah, makanya di sini kita belajar pelayanan sekecil apapun yang kita ambil, saudara harus memiliki kriteria yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah begini, cuman pelayanan penerima tamu, cuman LCD Allah hidupnya seenak-enaknya. Enggak, ini diaken. Diaken itu yang membagi sembako untuk membantu gembala sidang, untuk membantu para pendeta yang sudah tidak punya waktu lagi. Sehingga saudaraku 7 orang dipilih, salah satunya adalah Stefanus dan Filipus, salah duanya. Saudara, dikatakan Stefanus itu memiliki karakter yang luar biasa. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3, mari kita baca. Siapa Stefanus? Seorang diaken yang terpilih itu. Kisah Rasul 6 ayat 3. Ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Iya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa Stefanus salah satunya dari 7 diaken itu adalah orang yang dikatakan baik, memiliki nama baik di masyarakat, berhikmat. Karena suka belajar firman Tuhan, hikmatnya itu sangat luar biasa. Dan dikatakan apa? Penuh Roh Kudus. Ya. Saudara, tadi Petrus sudah penuh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ini juga dikatakan Stefanus penuh Roh Kudus. Berarti mengalami dunamis dari Roh Kudus itu ya. Nah, akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi? Bukan hanya dia sebagai diaken, tapi dia juga melayani, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan berani. Sehingga dikatakan firman Tuhan, orang tidak sanggup melawan hikmatnya. Saudara, walaupun kita orang kecil, pelayanan kita mungkin tidak berarti, tapi karena kehidupan rohaninya luar biasa. Waktu kita ngomong-ngomong sama orang, saudara-saudara, hikmat orang itu akan kalah. Karena kita memakai hikmat Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus Ya. yang penuh dengan karunia dan kuasa, Amin. mengadakan mujizat-mujizat Oh, disertai dan mujizat-mujizat. tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, berdebat. Terus? tetapi mereka tidak sanggup melawan Tapi hikmatnya, mereka tidak sanggup. dan roh yang mendorong dia berbicara. Luar biasa ya. Mereka mencoba berdebat tentang apa yang diberitakan oleh para rasul. Tetapi Petrus sang diaken itu yang pekerjaannya hanya membagi sembako. Tetapi karena memiliki kerohanian yang luar biasa, pengetahuan firman yang luar biasa, maka saudara-saudara ketika ia didebat, dikatakan tadi ayat, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Coba ditayangkan lagi ya, di ayat yang terakhir tadi. Katakan bahwa ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Luar biasa. Karena Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, omongannya itu bukan omongan Stefanus. Kadang kita tuh seperti itu. Saya kadang berhadapan dengan orang yang pinter-pinter gitu. Saudara, saya mau ngomong apa ya? Tapi ketika keluar kata-kata, itu kata-kata hikmat. Saya ulang lagi tidak bisa. Jadi saudara-saudara, mari kita mencontoh daripada Stefanus ini bagaimana ketika Roh Kudus turun, penuh Roh Kudus. Stefanus itu bukan hanya pelayanan firman saja biasa-biasa, tetapi pelayanan firmannya itu sangat luar biasa. Orang mendebat tidak bisa karena Roh Kudus bekerja. Dan yang terakhir saudara-saudara, Stefanus menjadi martir. Orang pertama kali di Alkitab Perjanjian Baru yang mati syahid karena Kristen, karena ngikut Yesus. Nah, saudara,
Kita lihat di pasal Kisah 7 ayat 58 sampai 60. Kisah 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota. Menyeret Stefanus lalu keluar kota, melemparinya. dilempari dengan Dan batu. saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda. Ternyata yang bernama Saulus pada waktu itu belum bertobat, masih jadi provokator jihad, masih jadi teroris, ya. Terus Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, mati terimalah saudara. rohku." Ya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, Meninggallah ia. Ya, Stefanus akhirnya meninggal karena dilempari batu. Saudara-saudara, kita lihat bahwa dulu murid-muridnya tercerai-berai. Tetapi ketika Roh Kudus turun tadi ya, mereka bersemangat, mereka disertai mujizat, mereka berhikmat, yang terakhir tadi mereka berani menjadi martir, mati syahid, ya. Nah, saudara-saudara, inilah orang-orang di mana Roh Kudus turun atas mereka dan orang-orang yang sederhana ini berdampak hidupnya dimanapun ia berada. Jadi Roh Kudus itu membuat hidup kita berdampak, katakan amin. Kalau hidup kita tidak berdampak, roh apa yang memenuhi kita? Ya. Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah tadi saya janjikan sahabat Filipus. Filipus ini juga diaken. Tadi kita udah tahu tentang diaken ya, pekerjaannya cuman membantu gereja untuk menyalurkan sembako, menolong orang-orang miskin. Tetapi kehidupan rohaninya mereka tidak main-main. Mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka itu sangat luar biasa. Nah, sekarang Filipus, saudara. Filipus ini penginjil yang mulanya juga adalah diaken gereja. Bagaimana ia dipakai Tuhan oleh karena mengalami dinamis dari Roh Kudus itu, dia bisa mentobatkan pejabat tinggi di Ethiopia, namanya Sida Sri Kandake, dari Ethiopia. Sida itu orang yang tidak boleh menikah, ya. Jadi itu pejabat tinggi di kerajaan, sehingga saudara-saudara kita lihat bahwa Filipus orang yang sederhana, yang hanya pekerjaannya diaken. Tetapi oleh karena Roh Kudus bekerja, maka saudara-saudara luar biasa Alkitab mencatat bagaimana penginjilan Filipus kepada Sida itu, yaitu pejabat tinggi dari Ethiopia itu. Kisah 8 ayat 35 sampai 40. Kisah 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, Ya. ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus memberitakan Injil. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sampai di sini dulu, Pak. Jadi saudara-saudara, ketika Sida atau pejabat tinggi di Ethiopia ini membaca kitab Yesaya, tidak mengerti artinya, dia minta supaya tiba-tiba Tuhan kirim Filipus atas dorongan Roh Kudus supaya ke jalan lurus, ke kota Gaza, kota jalan yang sunyi. Saudara-saudara, di sana ada seorang pejabat tinggi dari Ethiopia atau Sida itu yang butuh keselamatan. Jadi Sida itu sedang membaca Alkitab di keretanya, dan tiba-tiba Filipus dibawa oleh Roh Kudus dan menjelaskan isi daripada kitab perjanjian lama itu, dan bagaimana Filipus itu memberitakan Injil pada Sida itu. Dan luar biasa Sida itu percaya Yesus. Dan tindakannya apa sebagai orang yang percaya Yesus? Dia berkata demikian, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, ayat 7 apa Bapak Ibu? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Jadi saudara, orang Ethiopia, pejabat tinggi ini percaya Yesus dan dibaptis lewat penginjilan Filipus. Orang yang sangat sederhana. Bukan pekerjaan Filipus, tapi pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Dan menurut sejarah saudara, gereja di Ethiopia bisa mengenal Kristus lewat Sida yang bertobat oleh
pemberitaan Injil. Terus bergerak ya saudara-saudara. Filipus menginjili sida-sida pulang rumahnya, pulang daerahnya, menginjili daerah Ethiopia itu. Ya, jadi saudara-saudara, berdampak Roh Kudus itu bekerja. Dan yang luar biasa saudara-saudara, pada waktu setelah membaptis daripada sida-sida itu, ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tiba-tiba Roh Kudus meraibkan, yaitu terjemahan lama mengatakan raib, dilarikan oleh Roh Kudus dalam waktu yang singkat sampai sida-sida golek indah ada. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus saudara-saudara ya. Roh Kudus itu dahsyat kalau bekerja. Maka kita lihat bahwa tiba-tiba Filipus diraibkan ya di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 39 selanjutnya 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Setelah baptisan itu terjadi, Roh Tuhan nah tiba-tiba yang bawa Roh Tuhan ya, melarikan Filipus, tiba-tiba melarikan Filipus. dan sida-sida itu tidak Sida-sida melihatnya itu lagi. Ia meneruskan Perjalanannya dengan sukacita. 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisera. Luar biasa ya, Roh Kudus mengangkat dia, melarikan atau membawa, atau kata di dalam terjemahan lama itu saya baca meraibkan. Berarti dalam sekejap tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba sudah ada di kota lain yang jauh daripada waktu penginjilan dengan pejabat itu tadi. Nah, jadi saudara-saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan yang luar biasa saudara, anak-anak daripada Filipus pun dipenuhi dengan karunia-karunia. Nah saudara, ternyata kita lihat Roh Kudus yang memenuhi Filipus bukan hanya berdampak kepada orang lain, tapi juga berdampak kepada keluarganya, anak-anaknya saudara-saudara. Anak-anaknya diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu 4 wanita itu diberikan karunia untuk bernubuat. Rumahnya dibuat untuk nginep para hamba Tuhan pada waktu kalau melayani, singgah di kota itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana dinamis dari Roh Kudus ini atas kehidupan Filipus, dampaknya sangat luar biasa. Amin. Kalau Roh Kudus itu ada memenuhi kehidupan kita, saudara akan berdampak kepada orang lain, saudara akan berdampak kepada keluarga kita. Haleluya. Ya, harus berdampak tadi, energi yang positif. Dinamis itu ada kata-kata energi yang keluar, energinya energi positif. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara, yaitu seorang yang bernama dulunya Saulus, seorang teroris. Ya kan, waktu Stefanus mati kan Saulus menjadi ketua gengnya, teroris dia. Tetapi bagaimana perjalanan Paulus ketika mau membunuh orang-orang Kristen, darah di tengah jalan di kota Damsik, dia bertemu dengan Tuhan lewat sinar. Jadi bertemu dengan Tuhan tidak secara langsung. Kalau 12 muridnya itu langsung ketemu Tuhan, tapi kalau Saulus ketemu di tengah jalan lewat sinar, dan di dalam sinar itu ada perkataan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perjalanan menuju ke kota Damsik bukan tujuan yang baik Saulus waktu itu, tapi juga mau melanjutkan pembunuhan untuk orang-orang Kristen. Jadi dari dulu itu sudah ada teroris, sudah ada jihad, ya. Tetapi sang jihad, sang teroris yang namanya Saulus ini ditangkap oleh Tuhan. Dan bukan hanya ditangkap oleh Tuhan, mengalami perjumpaan, dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Nah, ini yang penting saudara-saudara. Kalau kita cuma percaya tapi iman kita tidak tingkatkan, kita tidak rindu dipenuhi Roh Kudus, hidup kita tidak akan ada daya ledak. Hidup kita tidak akan mengalirkan energi yang positif. Hidup kita tidak akan terjadi pergerakan, pertumbuhan. Tapi Paulus, Filipus, Stefanus, Petrus, semua itu dipenuhi Roh Kudus. Dinamis Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga mereka punya pelayanan, dampaknya sangat luar biasa. Mari kita lihat kalau Paulus juga dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat 18 sampai 19. 17, Bu.
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, saudara, kita lihat di sini di ayat 17, saudara. Ananias berkata bahwa Allah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, didoain sembuh dan penuh Roh Kudus. Bukan hanya penuh Roh Kudus, Saulus saat itu minta dibaptis, ya, sudah dibaptis sehingga namanya diganti oleh orang-orang pada waktu itu namanya Paulus. Jadi Saulus mau Paulus itu nama yang sama. Kalau Saulus itu pecundang, kalau Paulus itu pemenang. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sangat luar biasa. Bagaimana Paulus mengalami pencurahan Roh Kudus oleh penumpangan tangan oleh Ananias. Sehingga Paulus penuh Roh Kudus, ya, dan terus bergerak di dalam penginjilan. Maka dia, saudara, yang buka gereja di mana-mana itu Paulus. Seluruh Asia yang memberitakan Injil adalah dimulai dari Paulus. Termasuk, saudara, akan akhirnya ada penerus sampai kepada kita. Itu adalah kerja kerasnya Paulus. Nah, saudara-saudara, kita lihat. Dan Paulus, sang pembunuh itu, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya mengalami pergerakan. Dan dia bukan hanya buka gereja, bukan hanya penginjilan, tetapi dia dinyatakan sebagai penulis kitab perjanjian baru terbanyak. 13 kitab atau surat di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus yang menulis. Dia diberikan hikmat, dia diberikan wibawa, diberikan kuasa, sehingga saudara-saudara kita bisa menikmati kitab ini yang ditulis oleh Paulus. Karena apa, saudara? Pekerjaan siapa? Bukan Paulus. Tapi itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Karena kalau kuasa itu turun atas kamu. Kalau saudara, Tuhan bisa pakai Stefanus, Tuhan bisa pakai Petrus, Tuhan bisa pakai Filipus, Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan juga bisa pakai kita. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kita akan mengalami dunamis, ya, saudara. Kalau Roh Kudus turun, maka saudara-saudara, tatkala kita penyembahan, ayo yang belum penuh Roh Kudus, angkat tanganmu, berdiri dan berkata haleluya, haleluya. Rindukan, ya, rindukan itu supaya kehidupan kita mengalami dunamis, pergerakan, mengalami daya ledak yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, setelah itu, saudara-saudara, setelah Roh Kudus turun, Tuhan selanjutnya berkata, kamu menjadi saksiku. Ya, sebaiknya kita baca lagi, ya. Di Kisah Rasul 1 tadi ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita sudah bahas kuasa itu dunamis. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kita sudah lihat orang-orang, saya kasih contoh 4 orang tadi yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya berdampak. Dan kamu akan menjadi saksiku, yang ketiga, ya. Dalam bahasa Yunani saksi itu martus, menjadi saksi, menjadi martir, menjadi sahid. Apa artinya martir? Oh, martir itu bukan hanya nanti mati ditembak karena percaya Yesus, tapi ada arti yang lain, ya. Martir itu adalah orang yang memberi kesaksian. Saudara, kita kalau dipenuhi Roh Kudus, kita akan suka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Ya, dimanapun kita berada, ya. Martir itu juga orang yang rela mati membela imannya, ya. Saudara, kita belum jadi martir, tetapi saudara, coba kita lihat kalau kita di rumah makan, ya, atau kumpul sama teman-temannya, kalau makan berdoa enggak kira-kira kita? Atau aku di wong Kristen dewean. Saudara, mati aja belum martir aja kita udah takut, ya. Baru menyaksikan bahwa kita ini orang Kristen yang kalau makan tuh ya berdoa.
Ada kesaksian saudara-saudara. Ya. Ada satu kesaksian itu bapak-bapak saking laparnya mau makan itu ndak berdoa dulu. Saudara, kecipratan lombok saudara matanya. Ya dia kesaksian sama saya, saking kesusunya Bu, saya mau makan sampai ndak berdoa. Tuhan tegur saya, kecipratan lombok mata saya. Gitu ya. Nah itu salah satu ditegur Tuhan kalau peka, kalau ndak peka. Nah saudara-saudara ya. Karena apa saudara? Karena dia makan di depan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia malu. Orang Kristen doa, orang Kristen sendirian. Nah saudara-saudara, martus itu artinya martir, saksi, sahid. Ya. Jadi orang yang memberi kesaksian dengan berani. Martir juga bila berbicara orang yang rela mati membela imannya. Sahid yaitu saksi dalam usaha menegakkan atau mempertahankan kebenaran. Orang mati yang karena membela agama. Jadi sahid, martir, itu martus, itu artinya martir, sahid, dan saksi. Saudara mungkin tidak martir, tidak mati karena Yesus. Tapi saudara, engkau adalah menjadi orang yang menjadi saksi. Saudara, orang yang menjadi saksi dalam pengadilan itu harus berkata benar. Ya. Untuk menjadi saksi, hidup kita harus benar dulu. Ya, enggak mungkin toh kita dipenuhi Roh Kudus hidup kita enggak benar. Orang yang dipenuhi Roh Kudus kalau zaman perjanjian baru awal, gereja mula-mula itu pasti hidupnya benar. Baik, penuh Roh Kudus, berhikmat kan, seperti Filipus, seperti Stefanus, saudara. Pasti kehidupan mereka tidak sama lagi dengan kehidupan yang dulu. Ya, kamu menjadi saksiku. Jadi kalau ada kata saksiku, saudara-saudara, itu berarti kamu menjadi martus. Kamu itu harus berani bersaksi, kamu itu harus berani membela imanmu, kamu itu harus berani menegakkan, mempertahankan kebenaran, yaitu bicara tentang sahid tadi. Nah maka saudara-saudara, itu yang memampukan adalah Roh Kudus. Di mana saja kita jadi saksi. Ya, di mana saja saudara, kalau zaman dulu Tuhan berkata kalau kuasa Roh Kudus itu turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di mana saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara tidak mungkin ke Yerusalem, ya. Saudara tidak mungkin ke Yudea, saudara tidak mungkin ke Samaria, sampai ujung bumi. Nah, mari kita lihat arti-arti kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus yang akan menjadi berdampak saudara-saudara. Dan itu kita harus menjadi saksi, ya. Kita harus berani bersaksi, membela kebenaran, menyatakan kebenaran di mana saja. Pertama-tama Yerusalem. Lingkungan yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga. Adakah suamimu yang belum percaya Tuhan benar-benar? Adakah anakmu yang belum percaya benar-benar? Saudara, mulai hidup kita berubah dulu. Kalau biasanya nih ibu-ibu, ya termasuk saya ya. Kalau suara kita ini seperti radio rusak. Kan? Radio rusak kan tidak jelas tuningnya ya kan. Nggak, nek zaman dulu kan nyetel radio itu kan kresek-kresek itu karena enggak pas gitu. Nah saudara, kalau dulu kelemahan kita di kata-kata, kalau dulu kelemahan kita di mana, kalau ngomong ngutuk dan lain sebagainya, maka kalau itu kita dipenuhi Roh Kudus, ada dunamis, hidup kita berubah, kata-kata kita jadi berkat, amin. Di mana? Yerusalem. Yerusalem mana Bapak Ibu? Orang yang paling dekat, keluarga kita dulu. Dalam rumah dulu. Supaya orang melihat, suami, anak melihat kita, bapakku saiki berubah, ibuku saiki berubah, aku tak melu ning gereja. Haleluya. Kalau kita ndak berubah, alah kowe ngono, gitu ya. Ada perubahan. Yang kedua, kita harus menjadi saksi di mana? Yudea, menjangkau sanak famili kita yang jauh. Ya, jadi berkatlah minimal. Ya, saudara-saudara, kalau kita kemanapun, saya kadang-kadang kemanapun suaminya atau istrinya mungkin Muslim, yang satu Kristen, saya minta izin. Boleh kita berdoa? Nah, doa kan enggak apa-apa ya, kita berdoa. Nama Yesus. Harus berani. Ya, kita harus menjangkau sanak famili kita yang jauh. Yang ketiga, Samaria. Tetangga, teman, relasi bisnis kita,
tahu bahwa kita anak Tuhan. Ada dunamis dari Roh Kudus. Hidup kita jadi saksi. Orang lihat kita berbeda. Di jalan, dimanapun. Tetangga kita, teman kita, relasi kita melihat bahwa kita ini sekarang berubah. Ngalami dunamis. Yang keempat adalah sampai ujung bumi. Di mana ujung bumi itu? Di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, satu ayat ini yang merupakan tema Kisah Rasul ini, di kitab Kisah Rasul ini saudara, inilah yang mengubah segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu turunnya Roh Kudus. Hidup mereka berdampak, hidup mereka mengalami dunamis, hidup mereka mengalami pergerakan. Demikian pula saudara-saudara hari ini. Kalau firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, berarti Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingatkan kita, fokus kita. Kalau hari-hari yang lalu fokus kita hanya kepada materi saja. Kalau fokus kita hanya duniawi saja. Fokus kita hanya kepada diri kita, masalah-masalah kita saja. Hari ini di dalam penyembahan saudara, minta lawatan Roh Kudus atas kita. Amin. Supaya kehidupan kita mengalami perubahan. Karena amanat agung itu harus disampaikan terus, harus dijalankan terus sampai kita mati. Yaitu menjadi semua orang, bangsa, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu penuh Roh Kudus, maka Tuhan memberikan kuasa itu. Jadi saudara-saudara, saya rindu di momen-momen untuk mendekati kenaikan Yesus, turunnya Roh Kudus, saudara-saudara. Mari saudara, Roh Kudus setiap hari Minggu di sini diluaskan bekerja. Jangan berdiam diri kalau menyembah Tuhan. Sekali lagi kalau saudara belum bisa berbahasa roh, yang penting hatimu sungguh-sungguh katakan, ngomong walaupun cuma umi-umi, haleluya, haleluya. Jangan malah penyembahan berdiri ternyata tidur, haleluya, di sini tidak ada, amin. Jangan sampai kita waktu penyembahan pikiran kita kemana-mana, fokus 2 jam ini untuk Tuhan. Saudara pulang tidak akan sama lagi. Diri kita akan diubahkan Tuhan, maka segala sesuatunya pun akan mengalami pemulihan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita buka hati untuk menerima kuasa itu, yaitu Roh Kudus. Kuasa itu, dunamis itu, turun atas saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.